Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufiknya kepada kita semua, sehingga kita kembali bisa bermajlis menuntut ilmu agama, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala melalui hadis-hadis pokok dalam agama Islam yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawa'idil Ahkam. Pada pertemuan yang lalu telah kita kaji bersama hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang konsep Islam yang simpel, tentang wilayah atau waliullah, di mana inti dari hadis ini adalah bahwa waliullah dalam Islam adalah orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia buktikan cintanya dengan amal. Dia tidak hanya mengklaim cinta, tapi dia membuktikan cinta itu dengan amalan, baik yang berupa amalan-amalan wajib maupun yang sunnah. Dia terus memperbanyak amalan sunnah sampai Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Itulah wali menurut Islam. Dan ini selaras dengan penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya yang menunjukkan bahwasanya intisari dari kewalian atau wilayah adalah iman dan taqwa. Hadis Abu Hurairah ini juga menunjukkan bahwasanya di antara tanda wali adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari maksiat-maksiat dan diberikan taufik untuk banyak beramal dan menjalani ketaatan. Dan ini adalah ciri wali yang sesungguhnya. Ini adalah tanda wali yang hakiki. Kemudian yang kedua, tandanya adalah orang tersebut memiliki doa yang mustajab. Hari ini kita akan berpindah ke hadis nomor 39, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang kemurahan dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni karena aku untuk umatku ketidaksengajaan, lupa, dan sesuatu yang terjadi karena mereka dipaksa. Hadis hasan riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi dan yang lain. Jadi ini adalah hadis yang hasan. Ada sebagian ulama yang melemahkannya, tapi An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menghukumi hasan. Dan para ulama mengatakan apapun yang dikatakan oleh para ulama tentang kelemahannya, maka kandungan hadis ini didukung oleh ayat-ayat yang jelas dan tegas. Maka An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyimpulkan bahwasanya hadisnya adalah hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan yang lain. Mereka meriwayatkan hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang
yang nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi beliau adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas bin Abdul Muttalib adalah pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Abbas adalah putra dari Abbas yang merupakan paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah satu ikon keilmuan di kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan digelari dengan habrul ummah, yakni perhiasan umat ini. Juga dikenal sebagai turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran, dengan riwayat hadis yang mencapai 1660 hadis, dan beliau wafat pada tahun 68 Hijriyah. Radhiyallahu anhuma. An-Nawawi mengatakan radhiyallahu anhuma karena beliau seorang sahabat dan ayahanda beliau Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyampaikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni untukku atas umatku kesalahan, ketidaksengajaan, lupa, dan sesuatu yang terjadi karena mereka dipaksa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk umat ini 3 perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Dan pengampunan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan innallaha tajawaza li. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni untuk umatku karena aku, yakni karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, jadi pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini karena keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena keutamaan beliau mengampuni untuk umat Islam 3 perkara yang disebutkan. Dan pengampunan itu dengan tidak menghisap dari seorang hamba kesalahan yang terjadi karena 3 hal ini. Jadi membiarkan amalan tersebut tidak menghisapnya, atau dengan mengampuni kesalahan yang terjadi karena 3 hal ini. Dan 3 hal yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah yang pertama ketidaksengajaan, al-khata'. Al-khata' artinya adalah ketidaksengajaan. Sesuatu yang terjadi karena tidak sengaja. Misalnya ketika ada seseorang yang ingin berburu, dia melepaskan panahnya ketika dia melihat binatang buruan. Tapi kemudian ternyata tanpa disadari ada seorang muslim yang berada di dekat binatang buruan itu, kemudian anak panah ini melesat dan membunuh muslim tersebut. Ini berarti al-khata', ini adalah ketidaksengajaan. Tidak sengaja membunuh seorang muslim. Membunuh seorang muslim tentunya adalah sebuah dosa, bahkan dosa besar. Tapi kalau itu terjadi karena ketidaksengajaan, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut. Di antara contohnya adalah apa yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Al-Hakam yang tidak tahu, belum sampai kepada beliau wahyu yang berupa larangan untuk berbicara dalam sholat. Jadi pada awal Islam, orang masih boleh berbicara dalam sholat. Tapi kemudian turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam untuk berbicara dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qumu lillahi qanitin." Dan berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk.
Ini adalah perintah untuk diam dalam solat dan tidak berbicara. Tapi Muawiyah bin Al-Hakam tidak mengetahui turunnya ayat ini. Belum sampai kepada beliau wahyu ini, maka ketika Rasulullah SAW sedang solat sebagai imam untuk para sahabat beliau, ada seorang yang bersin di tengah-tengah solat, maka kemudian Muawiyah bin Al-Hakam mengatakan, "Yarhamukallah." Maka para sahabat yang lain terkejut. Ini adalah sesuatu yang sekarang sudah tidak boleh. Tapi Muawiyah bin Al-Hakam melakukannya. Maka mereka menunjukkan kemarahan mereka kepada Muawiyah bin Al-Hakam, tapi tanpa suara. Mereka menunjukkannya dengan pelototan mata. Dan ketika menyadari itu, Muawiyah bin Al-Hakam tambah berbicara lagi. Beliau mengatakan, "Ada apa denganku? Kenapa semua orang melihat dan marah kepadaku?" Maka para sahabat yang lain juga semakin menunjukkan pengingkaran mereka dengan memukul-mukul paha mereka atau anggota tubuh mereka sebagai peringatan kepada Muawiyah bin Al-Hakam. Maka kemudian setelah selesai salat, Rasulullah SAW mendatangi Muawiyah bin Al-Hakam, kemudian mengatakan, "Inna hadhihi as-salah la yasihu fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa at-tasbihu wat-takbiru wa qira'atul Qur'an." Wahai Muawiyah bin Al-Hakam, salat ini tidak sah di dalamnya sesuatu dari pembicaraan manusia. Sesungguhnya yang ada dalam salat ini hanyalah takbir, tasbih, dan membaca Al-Quran. Maka Muawiyah bin Al-Hakam mengatakan, "Saya tidak pernah melihat ada seorang pendidik yang lebih lemah lembut daripada Rasulullah SAW." Hadis ini menunjukkan bahwasanya Muawiyah bin Al-Hakam tidak tahu. Beliau tidak menyadari bahwasanya larangan untuk berbicara dalam solat sudah turun. Mereka tidak bisa lagi berbicara dalam solat, dan itu membatalkan solat. Karena beliau tidak tahu, maka beliau jatuh pada al-khata', pada ketidaksengajaan. Maka kesalahan seperti ini dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis tidak disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan Muawiyah bin Al-Hakam untuk mengulangi solat beliau. Maka ini menunjukkan bahwasanya solat beliau sudah sah. Nah, ini adalah hal yang pertama yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khata', ketidaksengajaan. Yang kedua adalah an-nisyan, lupa, yaitu kesalahan yang terjadi karena lupa. Ini juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara contohnya adalah kalau seseorang sedang sholat, kemudian dia mendengar ada orang yang mengetok pintu dan mengatakan, "Assalamualaikum." Kemudian dia lupa bahwasanya dia sedang dalam sholat. Maka dia menjawab, "Waalaikumsalam." Maka kesalahan seperti ini tidak membatalkan puasa dia, tidak membatalkan sholat dia, dan sholat dia tetap sah. Kesalahan dia dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau ada orang yang dalam keadaan lupa saat dia berpuasa, dia makan atau minum karena lupa. Jadi sudah tahu hukumnya. Yang membedakan dengan yang pertama tadi dia tidak tahu hukum atau tidak sengaja. An-nisyan ini orangnya tahu hukum. Dia tahu bahwasanya berbicara dalam sholat tidak boleh. Tapi kemudian dia lupa sehingga mengucapkan waalaikumsalam ketika ada orang yang mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Dia tahu bahwasanya makan dalam sholat itu, makan dalam puasa itu membatalkan puasa. Tapi dia lupa sehingga di tengah hari dia makan atau minum. Maka ini juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan puasa atau sholatnya tetap sah. Makanya dalam hadis tentang orang yang lupa makan atau minum saat dia berpuasa, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Innama at'amahu Allahu wa saqah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberi dia makan atau minum. Jadi ini adalah an-nisyan, lupa. Dia tahu hukumnya, tapi
saat melakukan kesalahan itu, dia benar-benar lupa kalau dia sedang dalam keadaan sholat, atau puasa, atau ibadah yang lain. Hal yang ketiga yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan serta kemuliaan beliau, adalah kesalahan yang terjadi karena dipaksa. Yakni ketika ada suatu ancaman yang mengancam seorang muslim, kemudian akhirnya dia melakukan suatu kesalahan. Dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu karena dipaksa oleh orang, dan tentunya yang memaksa ini dia benar-benar bisa untuk melakukan ancamannya. Contohnya adalah orang yang sedang puasa, kemudian dia dipaksa untuk makan atau minum. Baik, misalnya diancam akan dibunuh atau dilukai, diserang, atau orang tersebut yang memasukkan makanan ke mulut orang yang sedang berpuasa ini. Dalam kondisi seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan yang terjadi. Dia tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga puasanya tetap sah, dan dia boleh melanjutkan puasanya. Juga contoh yang lain adalah apa yang terjadi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, juga para ulama yang hidup pada zaman beliau, di mana pada zaman beliau terjadi sebuah mihnah, sebuah fitnah, sebuah ujian besar untuk umat Islam yang dikenal sebagai mihnatu khalqil Quran. Ujian tentang pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Ini adalah sebuah perkataan kufur. Mengatakan Quran adalah makhluk adalah kesalahan besar. Ini adalah kekufuran dan menyelisih akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan makhluk. Karena kalamullah adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penglihatan Allah adalah sifat Allah dan bukan makhluk. Penglihatan Allah Subhanahu wa taala adalah sifatnya, maka itu bukan makhluknya. Demikian juga pembicaraan Allah Subhanahu wa taala atau kalamnya adalah sifat Allah, maka dia bukan makhluk. Ini yang dimaksud dengan Al-Qur'anu kalamullah. Quran itu adalah firman Allah. Allah berbicara, maka pembicaraan Allah adalah sifatnya, dan itu bukan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi asosiasi kita jangan terbang ke kertas atau tinta yang dipakai untuk menulis Al-Quran. Tapi ini adalah apa yang ditulis dan apa yang dibaca, yaitu Al-Quran. Apa yang kita baca, apa yang ditulis oleh para penulis Al-Quran, itulah Al-Quran. Bukan tintanya, bukan kertasnya. Maka ulama Ahlus Sunnah mengatakan Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluk. Al-Quran adalah firman Allah, maka itu bukan makhluk, karena dia adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun pada masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ada seorang pemimpin yang namanya Al-Ma'mun, yang dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Jahmiyah. Kemudian mewajibkan semua umat Islam untuk meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Mengajarkannya di kutab-kutab, di TPA-TPA, di halaqah-halaqah Al-Quran. Semua orang harus mengatakan Quran itu makhluk. Dan kalau ada yang mengatakan Quran tidak makhluk, maka orang tersebut disiksa, bahkan sampai tingkat dibunuh. Dan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Maka ada sebagian orang yang tidak kuat dengan ancaman, tidak kuat dengan siksa, maka akhirnya dia mengatakan Quran itu makhluk. Nah, ini adalah sebuah kesalahan, sesuatu yang haram untuk diucapkan, tapi sebagian orang mengucapkannya karena terpaksa. Nah, ini juga adalah sesuatu yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Ya, dan
Pengampunan untuk tiga perkara ini juga ditegaskan dalam Al-Quran. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menguatkan apa yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini. Adapun ketidaksengajaan dan kesalahan karena lupa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Baqarah, "Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana." Ini adalah doa umat Islam yang bunyinya, "Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami jatuh dalam kesalahan dengan tidak sengaja." Dalam hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan bahwasanya ketika umat Islam berdoa dengan doa ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qad fa'altu," aku telah lakukan. Yakni aku, Allah Subhanahu wa taala, telah mengampuni untuk umat ini kesalahan yang terjadi karena lupa atau karena tidak sengaja. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 5, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Dan kalian tidak berdosa untuk apa-apa yang terjadi karena ketidaksengajaan kalian. Tapi yang berdosa adalah kalau kalian melakukannya dengan sengaja. Ya, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang konteksnya adalah tentang memanggil anak-anak dengan nama bapaknya, menisbatkan mereka kepada bapaknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalau di masa lalu ada yang terjadi karena tidak sengaja. Ya, jadi yang tidak sengaja dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Kalian tidak berdosa atas apa yang terjadi karena ketidaksengajaan kalian. Tapi yang berdosa adalah kalau kalian melakukannya dengan hati yang sengaja, dengan kesengajaan hati. Dan juga ditegaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Idza hakama al-hakim fajtahada thumma ashab falahu ajran, wa idza hakama fajtahada fa akhta falahu ajrun wahid." Jika seorang hakim telah berijtihad, telah berusaha semampunya untuk memberikan hukum terbaik, memberikan putusan terbaik, kemudian dia menemukan kebenaran dalam putusannya, maka dia mendapatkan 2 pahala. Adapun kalau dia sudah berusaha, dia sudah melakukan apa yang dia bisa semampunya, kemudian dia salah, tidak sengaja dia jatuh dalam kesalahan, maka dia mendapatkan 1 pahala. Kata para ulama, 1 pahala ini bukan karena kesalahannya, tapi karena dia sudah bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran, tapi kemudian dia jatuh dalam kesalahan tanpa disengaja. Ini juga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberikan 1 pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak diragukan bahwasanya hadis yang sedang kita bahas, juga ayat-ayat yang kami sebutkan untuk menguatkan kandungan hadis, juga hadis yang terakhir yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim tentang hakim yang berupaya keras untuk mencapai kebenaran dalam putusan. Ini adalah bentuk kemurahan dan rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Dan ini adalah salah satu faedah atau pelajaran paling penting yang bisa kita petik dari hadis Ibnu Abbas yang merupakan hadis nomor 39 dalam Arba'in Nawawiyah. Sedangkan pemaksaan, yakni kesalahan yang terjadi karena dipaksa, ini juga didukung oleh ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman
walakin man syaraha bil kufri sadran fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini adalah surat An-Nahl ayat 106. Yang artinya barang siapa yang kufur setelah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya, kecuali yang dipaksa, sementara hatinya tetap tenang dengan keimanan, sementara hatinya tetap teguh dengan keimanan. Jadi ada perkataan atau perbuatan yang terjadi karena dipaksa. Dia mengucapkan kata-kata kufur atau jatuh dalam kekufuran, tapi karena dipaksa. Dia tidak bisa menghindar dari paksaan itu. Maka yang seperti ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang jatuh dalam kekufuran dalam keadaan lapang dada, jadi tidak dipaksa, tapi dia dengan rela hati, dengan sukarela, dengan lapang dada melakukan kekufuran atau mengatakan kekufuran. Maka yang seperti inilah yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan azab yang besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan tegas membedakan antara orang yang jatuh dalam kekufuran sementara dia tidak dipaksa, mengucapkannya dengan sukarela, yang ini akan mendapatkan azab yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan murka darinya. Sedangkan mereka yang jatuh dalam kekufuran tapi karena terpaksa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni hal itu. Dan jadi apa yang dilakukan oleh sebagian ulama ketika mereka dihadapkan pada mihnatu khalqil Quran, pada fitnah khalqul Quran pada zaman Al-Ma'mun, di zaman Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini di paruh pertama abad ketiga Hijriah. Al-Imam Ahmad wafat pada tahun 241 Hijriah. Maka ya sepeninggal Imam Syafi'i di tahun 2210, 220, 230 itulah terjadi mihnatu khalqil Quran yang menunjukkan bahwasanya seorang sultan, seorang penguasa bisa jadi terpengaruh oleh orang-orang di sekitarnya. Dan kalau orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang buruk, bitanah sayyi'ah, maka mereka bisa mempengaruhi seorang pemimpin untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang zalim. Seperti yang terjadi dalam mihnatu khalqil Quran ini. Ya, jadi ini juga menunjukkan bahwasanya kesalahan yang terjadi karena dipaksa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu kita ketahui bahwasanya meskipun Allah Subhanahu wa taala mengampuni untuk umat ini kesalahan yang terjadi karena ketidaksengajaan, lupa dan dipaksa, maka kesalahan-kesalahan ini meskipun dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berarti bahwasanya tidak ada hukum yang berlaku untuk kesalahan-kesalahan tersebut. Yang jelas diampuni adalah dosa yang terjadi karena kesalahan tersebut. Allah mengampuninya. Bisa dengan membiarkannya dalam arti tidak menghisapnya, atau dengan menghapuskan kesalahan tersebut dari catatan amal seorang hamba. Tapi bisa jadi ada beberapa hukum yang masih berlaku. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasanya pemaafan kesalahan yang terjadi karena tiga perkara ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berarti bahwasanya ada hukum yang berlaku untuk kesalahan-kesalahan tersebut. Misalnya orang yang sholat dalam keadaan belum berwudu, ini lupa. Jadi dia tahu bahwasanya syarat sholat adalah suci. Tapi ketika sholat dia merasa sudah bersuci, maka dia mengerjakan sholat, tapi kemudian setelah sholat dia baru lupa bahwasanya dia belum wudu. Maka kesalahan seperti ini adalah kesalahan karena lupa, maka itu dimaafkan. Tapi dia tetap wajib untuk mengulangi sholatnya. Dia harus wudu dahulu, kemudian mengulangi sholat yang sudah dia lakukan itu.
Kemudian juga orang yang lupa sholat karena ketiduran misalnya, atau lupa sama sekali. Sebagaimana kadang terjadi pada diri kita. Ini manusiawi. Orang yang lupa mengerjakan sholat pada waktunya karena tidur atau karena lupa, tentunya kesalahan tersebut dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka yang mengakhirkan sholat karena sengaja. Melakukan sholat setelah waktunya habis, padahal dia mampu untuk melakukannya pada waktunya. Dia tidak ketiduran, dia tidak lupa, tapi sengaja. Yang seperti ini kesalahan fatal, kesalahan besar. Tapi orang yang tidak melaksanakan sholat pada waktunya, baru mengerjakannya setelah waktunya lewat, tapi karena lupa atau karena tidur, maka kesalahannya dimaafkan, tapi dia tetap wajib untuk mengerjakan sholat tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha, falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari suatu sholat atau melupakannya, maka hendaknya dia mengerjakan sholat itu saat dia ingat. Jadi kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat saat lupa atau saat kita ketiduran. Kapan? Saat kita ingat atau saat kita terbangun dari tidur kita. Kemudian juga apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat, dalam sebuah ayat Al-Qur'an tentang orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi." Ya, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk membunuh mukmin yang lain kecuali karena ketidaksengajaan. Ya, seperti yang kami contohkan tadi. Dia ingin membidik binatang buruan, tapi kemudian mengenai seorang muslim, ini pembunuhan yang tidak sengaja. Nah, kalau ada orang yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja, maka dia punya kewajiban untuk membebaskan budak. Kafarahnya adalah membebaskan budak. Wadiyatun musallamatun ila ahli. Kemudian juga membayar diat. Membayar diat yang diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Nah, jadi pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi karena lupa, tidak sengaja atau terpaksa, itu tidak berarti bahwasanya tidak ada konsekuensi apapun dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Yang diampuni adalah apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Dosa itu jelas dihapuskan atau tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa hukum tetap berlaku, ya, seperti kewajiban untuk wudu bagi yang sholat dalam keadaan tidak wudu, yakni kewajiban untuk wudu kemudian sholat. Juga melaksanakan sholat saat ingat atau terbangun dari tidur, dan juga membayar diat serta membebaskan budak bagi mereka yang membunuh seorang muslim dengan tidak sengaja. Kemudian di antara yang tidak dimaafkan adalah hal yang berhubungan dengan hak manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengampuni hal yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seorang muslim yang melakukan kesalahan karena 3 hal di atas. Tapi dalam hal-hal yang berhubungan dengan hak hamba, maka dia tetap wajib untuk membayar dan menunaikannya. Misalnya ketika ada seseorang yang tidak sengaja merusakkan barang milik orang lain. Nah, kita mengetahui bahwasanya ada ketidaksengajaan di situ, berarti masuk al-khata. Kita mengetahui bahwasanya Allah mengampuni untuk umat Islam kesalahan yang terjadi karena ketidaksengajaan.
Maka orang yang tidak sengaja memecahkan barang milik orang lain atau merusak barang milik orang lain, maka kesalahan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berhubungan dengan hak orang lain, dengan harta orang lain, maka dia wajib untuk menanggungnya. Nah, jadi bisa jadi meskipun dimaafkan tapi tetap ada tanggungannya, terutama yang berhubungan dengan hak orang lain. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya kalau ada orang yang memecahkan barang orang lain dengan tidak sengaja, maka dia tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia wajib untuk menanggung dengan mengganti misalnya barang yang sudah dia rusakkan itu, atau mengganti dengan nilainya. Nah, ini tidak gugur, jadi tetap harus dia lakukan, dan ini juga termasuk contoh dari apa yang sudah kami bahas di depan, yaitu bahwasanya sebagian hukum bisa jadi masih berlaku, terutama yang berhubungan dengan hak manusia. Ya, ini adalah hadis ke-39 dari Arba'in Nawawiyah yang merupakan hadis dengan kandungan yang sangat agung dan wajib bagi setiap muslim untuk paham akan hal ini. Dan dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam. Kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghukum mereka karena kesalahan-kesalahan yang terjadi karena ketidaksengajaan, lupa, atau dipaksa, maka itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memilih dan berkehendak untuk mengampuni kita dalam kesalahan-kesalahan yang terjadi karena ketidaksengajaan, lupa, dan dipaksa. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni untuk umat ini kesalahan yang terjadi karena ketidaksengajaan, lupa, dan dipaksa. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya pengampunan tersebut adalah karena kedudukan Nabi Muhammad SAW dan keutamaan beliau. Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wa nisyan wa mastukrihu alaih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan li artinya min ajli, yakni karena aku Rasulullah SAW. Yang ketiga, bahwasanya al-khata' yang disebutkan dalam hadis artinya adalah kesalahan yang terjadi karena tidak sengaja atau karena tidak tahu. Yang keempat, bahwasanya an-nisyan artinya adalah lupa. Jadi orang yang jatuh dalam kesalahan tahu hukumnya. Hanya saja saat melakukan kejadian itu dia benar-benar lupa akan hukum itu. Yang kelima, al-ikrah atau wa mastukrihu alaih dalam hadis artinya adalah kesalahan yang terjadi karena dipaksa. Dan orang yang memaksa benar-benar punya kemampuan untuk melakukan ancamannya. Ini adalah qaid atau catatan yang diberikan oleh para ulama. Adapun kalau ancaman yang hanya candaan, orangnya tidak serius, atau orangnya kita yakini tidak mampu untuk mewujudkan ancamannya, maka kita tidak perlu pedulikan itu. Kemudian yang keenam, bahwasanya semua hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kesalahan jika terjadi karena ketidaksengajaan, atau karena orang tidak tahu hukumnya, atau karena lupa, atau karena dipaksa, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan tersebut dalam hal yang berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Artinya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak berarti bahwasanya tidak ada hukum yang berlaku yang berhubungan dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Tapi bisa jadi ada hukum yang berlaku. Ada kewajiban mengulangi sholat. Ada kewajiban sholat saat kita sudah bangun atau sudah ingat. Kemudian ada kewajiban untuk membebaskan budak dan membayar diat bagi mereka yang membunuh orang lain secara tidak sengaja. Terutama yang berhubungan dengan hak orang lain. Maka kalau ada orang yang memecahkan barang
milik orang lain secara tidak sengaja, dia dimaafkan, dia tidak berdosa. Tapi dia tetap wajib untuk mengganti kerugian yang terjadi. Ya, ini adalah beberapa kesimpulan yang bisa kita petik dari hadis ke-39 dari Arba'in Nawawiyah, yang dari pemaparan ini kita bisa simpulkan bahwasanya adalah sebuah hadis yang sangat agung dan penting, dan tidak heran kalau kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memilih hadis ini sebagai salah satu hadis dalam kitab Al-Arba'in fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Demikian, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdulillah jazakallah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Anas Burhanuddin hafizahullah ta'ala yang telah memberikan penjelasan dan syarah faidah yang bermanfaat dari penjelasan hadis yang ke-39, hadis Arba'in Nawawi. Kita berikan kesempatan untuk sesi selanjutnya bagi para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya. Baik, kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Ustaz, terkait dengan kealfaan atau lupa dari salat yang kita tunaikan, Ustaz. Ketika seseorang baru mengingat bahwasanya dia belum berwudu dalam salatnya, setelah selesai dan sempurna salat, apakah wajib untuk diulangi kembali? Dan apabila sudah melewati waktu salat, apakah tetap ditunaikan di waktu tersebut? Jazakallah khair. Ya, orang yang sholat dalam keadaan belum wudhu, maka sudah kami jelaskan di depan bahwasanya kesalahannya tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tidak boleh untuk sengaja sholat tanpa wudhu. Ini main-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang sholat tanpa berwudhu karena lupa, dia menyangka bahwasanya dia sudah berwudhu, tapi ternyata dia belum berwudhu, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Kapan? Segera. Semakin cepat dia melakukan atau mengulangi sholat itu, maka itu lebih baik. Bahkan kalau dia baru menyadarinya setelah waktunya lewat, maka dia tetap wajib untuk mengerjakannya. Karena ini adalah sholat yang wajib dia lakukan. Dan wajib dia qadha kalau dia belum melakukannya setelah keluar waktunya. Maka kewajiban mengulangi wudhu kemudian mengulangi sholat ini berlaku untuk dua kondisi. Baik saat waktunya masih belum lewat, belum habis, maupun saat waktunya sudah lewat. Dia tetap wajib untuk mengulangi sholat tersebut. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya Ustaz. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, kita berikan kesempatan untuk penanya yang pertama. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Mul di Medan, Ustaz. Baik, ahlan Pak Mul, silakan pertanyaannya. Izin bertanya, Ustaz. Sholat tidak khusyuk, apakah ada tips-tipsnya? Karena sholat, terutama sholat jahar, itu selalu tidak khusyuk, Ustaz. Terlebih lagi, imamnya bacanya panjang-panjang, Ustaz. Jadi tidak khusyuk. Apakah ada tips-tipsnya? Kemudian apakah sholat yang tidak khusyuk ini dia termasuk di ancaman Allah dalam surat Fawailul lil musallin allazina hum an sholatim sahun. Nah, itu aja, Ustaz. Baik, Pak, insyaallah. Semoga bertambah ilmu kami, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Mul di Medan. Kita akan simak jawabannya. Silakan, Ustaz. Ya, khusyuk dalam sholat adalah ruhnya sholat. Kekhusyukan dalam sholat adalah ruh sholat yang setiap muslim harus berusaha untuk mewujudkannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha." Kamu tidak dapat apa-apa dari sholatmu kecuali yang engkau hayati.
yakni yang engkau khusyuk di dalamnya. Jadi khusyuk dalam solat itu bukan syarat sah. Artinya kalau kita solat tapi kita tidak khusyuk, maka solat kita tetap sah. Namun pahala solat kita berkurang. Tentunya kita sangat merugi kalau pahala solat kita berkurang. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya kadang-kadang seorang muslim itu solat, tapi pahalanya tidak penuh. Mungkin hanya dapat setengahnya, sepertiganya, 2/3-nya, 3/4-nya. Bahkan hanya 1/8-nya atau kurang dari itu. Salah satu faktornya adalah faktor kekhusyuan dalam solat. Jadi, solat tetap sah, namun berkurang pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini sudah cukup sebagai kerugian bagi seorang muslim. Namun, tidak khusyuk dalam solat, tidak masuk dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang solat, yang mereka lalai dari solatnya. Kenapa? Karena para ulama kita yang memahami kandungan Al-Quran dengan baik, memahami maknanya, sebagian mereka mengatakan bahwasanya untung Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan firman-Nya, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Dengan kata an, yakni sungguh celaka bagi orang-orang yang salat, yaitu mereka yang lalai dari salatnya. Jadi melupakan salat, tidak salat. Mereka adalah orang-orang yang biasa sholat, tapi kadang-kadang meninggalkan sholat, kadang-kadang melupakannya. Itu yang diancam dengan wail. Dalam surat Al-Ma'un. Para ulama mengatakan, untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengancam dengan mengatakan misalnya, "Fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun." Maka, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yang mereka lalai dalam solatnya. Karena yang lalai dari solatnya banyak. Kita banyak yang lalai dalam solat kita, tidak khusyuk dalam solat kita. Bahkan ini juga terjadi pada khiyaru hadhil ummah, pada orang-orang terbaik dari umat ini. Banyak dari mereka yang kadang-kadang tidak bisa khusyuk dalam solat. Jadi alhamdulillah, insyaallah kita yang menjaga solat, tapi kadang-kadang tidak khusyuk dalam solat kita, kita tidak masuk dalam ancaman ayat tersebut. Alhamdulillah. Tapi kami sudah jelaskan di depan bahwasanya tidak khusyuk dalam salat itu sudah cukup membuat kita rugi. Karena itu mengurangi pahala salat kita. Maka hendaknya kita berusaha untuk bisa khusyuk dalam salat kita. Agar kita bisa jadi orang-orang yang beruntung. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Orang-orang yang beruntung yaitu mereka yang khusyuk dalam salatnya. Dan di antara kiat yang bisa dipelajari dan dilatih untuk bisa meraih kekhusyukan dalam salat adalah yang pertama, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dimudahkan untuk bisa khusyuk dalam salat, sebagaimana biasa diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir salat. Beliau mengatakan atau berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya untuk bisa berzikir memujimu, bersyukur kepadamu, dan bisa beribadah dengan baik kepadamu. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, menyiapkan diri untuk salat. Ya, memilih waktu yang tepat, mencari tempat yang baik untuk salat. Membersihkan diri sebelum salat agar kita bisa khusyuk. Makanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk mengakhirkan salat ketika cuaca sangat panas. Itu untuk apa? Itu agar kita bisa khusyuk dalam salat kita. Agar kita bisa lebih nyaman dalam mengerjakan salat kita. Kemudian juga mempelajari kandungan ayat-ayat Al-Quran
dan juga kandungan dari zikir yang kita baca dalam sholat. Ini penting karena bacaan sholat kita, kemudian zikir-zikir dalam sholat kita, itu dengan bahasa yang bukan bahasa ibu kita. Tapi kita bisa mempelajarinya. Kalau kita paham apa yang dibaca oleh imam, maka insya Allah kita bisa lebih khusyuk. Maka kita bisa melihat bagaimana orang Arab bisa sedemikian khusyuk dalam sholat mereka di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Mereka bisa menangis mendengarkan bacaan imam. Juga sebagian umat Islam yang terpilih, yang bisa paham bahasa Arab, maka mereka bisa menikmati bacaan. Nah, kemudian di antara hal yang bisa membuat kita khusyuk adalah membaca sirah para salafus saleh. Bagaimana khusyuk mereka dalam sholat, bagaimana bagusnya sholat mereka, sebagaimana yang terlukis dalam ungkapan Aisyah radhiyallahu anha ketika mensifati sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Kana yusalli arba'an, fala tas'al an tulihinna wa husnihin." Beliau sholat 4 rakaat, maka jangan tanya betapa bagus dan panjangnya sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah beberapa kiat yang bisa kita pelajari dan kita latih sehingga kita bisa meraih kekhusyuan dalam sholat dan tidak merugi karena pahala kita berkurang dikarenakan sholat kita yang tidak khusyuk. Ya, demikian semoga membantu Bapak penanya. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak Mul, dan semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat bagi antum dan juga bagi yang lainnya. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga, masih via telepon. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Maya Madura Ustaz. Di Madura, Pak? Ya. Silakan. Silakan, Pak. Begitu Ustaz. Nah, Di dalam Al-Quran itu kan ada hukum pancung dan hukum rajam kan gitu Ustaz ya. nah, Ya, di ayat itu. Kalau kemudian bagaimana kalau sebuah negara itu tidak melaksanakan itu, tidak melaksanakan hukum-hukum itu, bagaimana menurut Ustaz? baik. Itu saja pertanyaannya, Pak. Ya, Baik. terima kasih Ustaz ya. Afwan. Kalau Wa jazakallah khair, Pak. Barakallahu fiik. Kita akan simak jawabannya, Ustaz. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hukum Islam berlaku universal untuk semua umat yang hidup setelah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukum ini berlaku untuk semua negara, untuk semua wilayah dan semua pribadi yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Dan hukum-hukum ini ada yang berhubungan dengan pribadi muslim. Ada yang berhubung dengan pemerintahan muslim. Masing-masing memiliki kewajibannya sendiri dan masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri. Kita sebagai rakyat jelata, kewajiban kita adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wewenang kita untuk melakukannya. Dalam amar ma'ruf nahi munkar misalnya, kita punya wewenang untuk mengubah dengan tangan di lingkup wilayah kita. Kita di keluarga kita misalnya, kita berhak untuk mengingkari dengan tangan jika ada istri atau anak kita yang jatuh dalam kesalahan. Tentunya setelah dimulai dengan nasihat yang bijak, dakwah dengan lisan, dahulu mengingkari dengan lisan. Tapi kita diberikan wewenang untuk mengubah dengan tangan atau mengingkari dengan tangan. Tapi di lingkup yang kita miliki. Adapun mengubah dengan tangan atau mengingkari dengan tangan di ruang publik, maka itu adalah domain atau wewenang dari waliul amr, dari pemimpin umat Islam. Ya, mereka punya wewenang untuk melakukan hal itu. Ya, menegakkan hukuman untuk para pelaku kejahatan, termasuk hudud, ya, hukuman potong tangan, ya, hukuman pancung, maka mereka yang mengatur.
dalam kasus pancung atau kisos misalnya, ya, keluarga korban boleh untuk melakukan pancung itu sendiri, tapi disaksikan oleh waliul amr, oleh pemimpin muslim. Dan dalam kondisi tertentu, maka yang bertugas adalah petugas negara. Agar apa? Agar semuanya tidak menimbulkan keributan. Agar semuanya bisa dikontrol. Karena yang punya kontrol, yang punya tentara, yang punya senjata adalah waliul amr. Nah, waliul amr diberikan wewenang yang banyak untuk mengatur berbagai hukum sesuai dengan apa yang mereka lihat. Artinya sesuai dengan pertimbangan mereka. Ada banyak hukuman yang dikembalikan kepada ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang tidak diatur oleh syariat Islam, tapi diserahkan kepada negara, diserahkan kepada pemerintah muslim. Mereka yang atur apakah hukumnya adalah penjara, atau dicambuk, atau didenda, dan semacamnya. Ada banyak hukuman dalam pengaturan sebuah negara yang tidak diatur oleh Islam, tapi diserahkan kepada waliul amr, kepada pemerintah muslim. Namun, untuk hukuman-hukuman yang sudah ditentukan oleh Islam, seperti qisas dan hudud, ya, hudud contohnya adalah potong tangan dan yang semacamnya, maka ini menjadi kewajiban setiap orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin yang legitimate, pemimpin yang berdaulat di suatu negara. Dan masing-masing akan menghadapi hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk apa yang menjadi wewenang kita, yang menjadi kewajiban kita. Demikian juga mereka yang Allah uji untuk punya jabatan, maka mereka juga akan menghadapi hisab mereka sendiri. Nah, jadi menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah. Mereka tidak hanya menghadapi hisab di hadapan rakyatnya di dunia, mempertanggungjawabkan kepemimpinan di dunia di depan rakyatnya, atau di depan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi mereka juga akan menghadapi hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang tidak selesai di dunia maka pasti akan selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka masing-masing dari kita hendaknya mengetahui apa yang menjadi wewenang kita, apa yang menjadi kewajiban kita, ya, kemudian menyibukkan diri dengan hal itu. Apa yang menjadi kewajiban kita, kita lakukan. Adapun yang menjadi wewenang waliul amr, yang menjadi pemimpin, yang menjadi wewenang pemimpin muslim, maka mereka yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban tersebut. Ya, ini semoga bisa dipahami dengan baik oleh saudara penanya. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian pendengar kita di Madura. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Kita berikan kesempatan masih via telepon bagi yang baru bergabung dalam pembahasan hadis arba'in yang ke-39, dan kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Halo. Iya. Halo. Ahlan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Bapak Samsudin dari Bengkulu. Pak Syamsuddin di Bengkulu, silakan pertanyaannya, Pak. Gini Pak Ustaz. Nah, Aku ni lah baru mengenal sunnah. Masya Allah. Cuma kawan aku ya sholat di masjid tu tak dengar sunnah. Macam mana aku tu Pak? Aku tu alah jatuh hati kau Pak. Sebenarnya orang tu terlalu cepat sholatnya tu. Baik, Masya Allah. Tidak ada tempat masjid yang lain ya, Pak? Tolong dia doa aku tu Pak. Tidak ada Macam tempat. mana aku ganti untuk selanjutnya Pak? Orang tu dah tahu di sunnah. Aku mau ngomong dah berani. Orang tu aku dah punya ilmu. Aku dapat dalam TV. Nah, Masya Allah. Macam mana aku tu Pak? Baik, Pak. Kalau kita bisa ambil pertanyaannya, jazakallah khair, kita akan simak jawabannya, Pak. Ya. Nah, silakan Ustaz. Jazakallah khair. Silakan Ustaz. Ya, Bapak penanya di Bengkulu, hidayah kepada sunnah adalah nikmat yang sangat besar. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Sebagian ulama pernah mengatakan, saya tidak tahu mana yang lebih besar, nikmat sunnah atau nikmat Islam. Tentunya nikmat Islam lebih besar daripada nikmat sunnah.
Tapi saking besarnya nikmat hidayah kepada sunnah, maka ulama tersebut sampai bimbang, sampai bertanya mana yang lebih besar antara nikmat Islam dengan nikmat sunnah. Dan istilah sunnah dan bid'ah adalah konsep yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak boleh alergi dengan istilah ini, tapi kita harus merasa tertantang untuk belajar apa itu sunnah. Kenapa dipuji-puji oleh Rasulullah SAW? Dan apa itu bid'ah? Kenapa dibenci dan dicela oleh Rasulullah SAW? Sehingga kita benar-benar bisa menjadi bagian dari ahlus sunnah wal jamaah dan tidak sebaliknya menjadi ahlul bid'ah wad dhalalah. Kemudian karena ini nikmat yang besar, maka kita harus mensyukurinya. Terus belajar, terus mengaji, terus mempelajari agama Islam, dan yang tidak kalah penting adalah mengamalkannya setelah itu. InsyaAllah dengan begitu, kita akan dicatat sebagai orang yang bersyukur atas nikmat hidayah sunnah, dan kita bisa istiqamah di atas jalan ini, karena kalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat itu. Sunnahnya akan semakin kuat, semakin subur, dan kita bisa meninggal di atas Islam dan sunnah. Adapun tentang sholat di masjid yang terlalu cepat, maka kewajiban seorang muslim adalah menyampaikan. Jadi kalau mungkin dirasa berat untuk menyampaikan bahwasanya membaca terlalu cepat itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka tidak masalah Bapak menyampaikan dengan bahasa yang lebih familiar, yang lebih bisa diterima oleh takmir masjid atau imam masjid. Misalnya dengan menyampaikan hak Bapak sebagai jamaah. Bapak sholat di situ, mungkin Bapak juga memberikan donasi di masjid itu. Maka Bapak berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik di masjid. Dan dari mimbar ini saya juga ingin menyampaikan kepada para takmir masjid, kepada para pengurus masjid, kepada pengurus DKM, bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah membuat aturan tentang siapa yang berhak untuk menjadi imam di masjid. Jadi yang berhak untuk menjadi imam di masjid bukan yang bangun masjid, bukan yang paling tua di situ. Yang berhak menjadi imam adalah siapa yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Atau dalam satu riwayat, ya ummukum aktsarukum Qur'anan. Yang berhak untuk menjadi imam bagi suatu kaum adalah yang paling banyak hafalannya. Dalam riwayat yang lain, yang mengimami kalian adalah yang paling banyak Qur'annya di antara kalian. Kata para ulama bahwasanya syarat banyak hafalan ini ditambah juga dengan syarat harus tahu tentang hukum sholat. Jadi kalau ada orang yang banyak hafalannya tapi dia enggak paham hukum sholat, maka dia tidak boleh dikedepankan dalam sholat, tidak boleh dijadikan imam. Yang boleh dijadikan imam adalah yang paling banyak bacaannya plus dia paham hukum sholat. Orang yang paham hukum sholat, dia tidak akan membaca terlalu cepat. Karena membaca terlalu cepat membuat jamaah tidak bisa menikmati, tidak bisa khusyuk. Membaca zikir terlalu cepat akan membuat orang tidak bisa sholat tuma'ninah. Dia sendiri tidak bisa sholat tuma'ninah. Maka sebisa mungkin Bapak menyampaikan kepada imam atau kepada takmir masjid untuk mengurangi kecepatan bacaan, mengurangi kecepatan sholat, agar kita bisa lebih khusyuk. Dan dari mimbar ini saya juga sampaikan kepada para pengurus masjid, kepada para takmir masjid, kepada para pengurus DKM atau anggota DKM untuk memilih imam yang memenuhi kriteria yang sudah dibuat oleh Rasulullah SAW, yaitu yang paling banyak hafalannya, plus yang tahu tentang hukum sholat. Jangan sampai membaca terlalu cepat, jangan sampai sholatnya tidak tuma'ninah. Ya, seperti yang
pernah viral di Indonesia, di mana ada orang yang sholat tarawih dengan sedemikian cepat, mencetak rekor dunia dalam hal itu nggak penting, bahkan membuat malu umat Islam di Indonesia. Itu tidak akan terjadi kalau yang dipilih untuk menjadi imam adalah orang yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid-masjid kita, maka masjid-masjid kita akan menjadi tempat yang dirindukan oleh umat Islam, karena di sana ada bacaan yang tartil, ada bacaan yang tajwid, ada suara yang indah, ada khutbah-khutbah yang bagus dan dipersiapkan dengan baik. Tidak hanya imam dengan bacaan yang tidak jelas, yang salah di sana sini, yang tentunya akan membuat orang malas untuk datang ke masjid. Jadi kalau kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW dalam segala sesuatu, termasuk dalam urusan masjid, dalam menentukan imam masjid, maka insya Allah dakwah di daerah kita akan menjadi semakin semarak, dan umat Islam akan semakin semangat untuk mendatangi masjid-masjid dan bisa lebih khusyuk dalam sholat mereka di sana. Insya Allah. Nah, Ustaz, jazakallah khair atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar kita yang bertanya di Bengkulu, barakallahu fiik. Dan kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, seorang muslimah, apakah boleh jika kita rutin memperbanyak membaca doa-doa tertentu setelah tasyahud dengan doa-doa yang sahih tentunya, sehingga membuat waktu akhir ini lebih lama dibandingkan dengan rukuk dan sujudnya, Ustaz? Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakallah khair. Ya, membaca doa di akhir salat sebelum salam adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh juga membaca doa di situ dan menambah doa di situ. Boleh mengatakan wal yatakhayyar min al-ad'iyati ahsanaha, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hendaklah seorang di antara kalian memilih doa terbaik untuk posisi sebelum salam. Maka alangkah bagusnya kalau kita mempelajari dan menghafal doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian mengucapkannya membacanya dalam sujud kita, kemudian sebelum salam dan di waktu-waktu mustajab yang lain. Tapi yang terbaik bagi seorang muslim juga adalah memperhatikan keseimbangan gerakan-gerakan sholatnya. Jadi sholatnya Nabi Muhammad SAW adalah sholat yang rata, seimbang. Tidak jauh beda antara berdiri dengan ruku', juga dengan sujud, duduk di antara sujud dan tasyahudnya. Tapi sholat beliau berimbang. Nah, maka kalau Anda ingin memperbanyak doa di akhir sholat sebelum salam, maka hendaknya gerakan-gerakan sholat yang lain juga diseimbangkan. Bacaannya ditambah, kemudian bacaannya diperpanjang, berdirinya diperpanjang, rukuk sujudnya juga diperpanjang, sehingga nanti semuanya seimbang. Tapi kalau hal itu terlalu berat untuk kita, maka doanya bisa kita bagi. Kita bagi ke posisi sujud misalnya, karena waktu sujud juga adalah salah satu posisi doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal 'abdi min rabbih wa huwa sajid." Posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat dia sujud. Beliau juga mengatakan, "Wa amma ar-ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb. Wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum." Adapun rukuk, maka perbanyaklah mengagungkan Allah di situ. Sedangkan sujud, maka perbanyaklah doa di situ, karena itu adalah posisi dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukuk untuk memperbanyak tasbih, memperbanyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sujud adalah posisi untuk memperbanyak doa. Nah, dengan membagi sebagian doa sebelum salam, sebagian doa saat kita sujud, maka itu bisa membuat semua gerakan sholat kita menjadi rata, menjadi tidak jauh berbeda dan seimbang, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jazakallah khair atas jawaban, dan demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan bagi yang bertanya, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Padang, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya jika salat
biasanya mengganti pakaian karena takut baju yang saya kenakan terkena najis dan lupa disucikan saat wudhu. Apakah saya berdosa karena memakai baju itu saja, Ustaz? Biasanya saya khususkan pakaiannya pakaian untuk sholat dari seorang muslimah di Padang. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallah khair. Iya, memakai pakaian terbaik untuk sholat atau mengkhususkan pakaian untuk sholat karena kekhawatiran pakaian yang kita pakai ada najisnya. Ini termasuk adab dalam sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian dalam setiap masjid atau dalam setiap sujud. Jadi seorang muslim diperintahkan untuk menghias diri, membersihkan diri, memakai pakaian terbaik saat akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saat akan menghadap kepada seorang tokoh atau seorang pejabat, kita juga bersiap memakai pakaian yang pantas untuk ke sana, memakai sepatu dan lain sebagainya. Maka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Tentunya lebih berhak untuk kita berhias. Allah lebih berhak untuk kita hormati, lebih berhak untuk kita agungkan, di antaranya dengan pakaian kita. Ya, pada dasarnya kekhawatiran akan adanya suatu najis dalam pakaian kita ini tidak mengharuskan kita untuk mengganti pakaian. Karena kalau cuma sekedar ragu-ragu, maka ini tidak terbangun di atasnya hukum. Ya, kita tidak perlu pedulikan. Selagi belum ada keyakinan bahwasanya ada najis di situ, maka kita boleh untuk memakai pakaian tersebut. Para ulama menyebutkan sebuah kaidah, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sebuah keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Jadi saat kita sudah wudhu, kita sudah memakai pakaian, maka kita yakin bahwasanya kita sudah suci, pakaian kita juga suci. Nah, kondisi sucinya pakaian ini tidak bisa dicoret, tidak bisa dihilangkan, kecuali kalau kita benar-benar yakin juga bahwasanya pakaian tersebut sudah terkena najis. Maka sekedar keraguan itu tidak punya dampak hukum apa-apa. Kita boleh tetap sholat dengan pakaian itu, sampai kita yakin bahwasanya ada najis dalam pakaian itu dengan mendapatkan zat najisnya atau mencium baunya. Misalnya bau pesing, karena tetesan air seni misalnya. Adapun kalau cuma keraguan-raguan, maka kita tidak perlu ikuti keraguan itu. Namun kalau kita memiliki pakaian khusus untuk sholat, ya sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan terhadap syariat sholat, maka kita mendapatkan pahala karenanya. Tidak masalah kalau pakaiannya itu saja, tapi itu adalah yang terbaik yang kita miliki. Yang kalau kotor kita akan cuci juga. Kita gantungkan khusus di mushola kita di rumah misalnya. Itu termasuk pengagungan sholat dan pengagungan syiar Allah Subhanahu wa taala, dan karenanya insyaallah kita bisa mendapatkan pahala besar sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Maka jazakallahu khairan, apa yang Anda lakukan sudah baik, dan kalau pakaian yang dikhususkan untuk sholat itu sudah kotor, maka hendaknya dicuci dan dicuci terus. Demikian, semoga bisa dipahami dengan baik.